Oke guys, balik lagi di channel gua, Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Nah, di video kali ini gua tuh nggak bikin vlog di atas motor ya, tapi di video kali ini gua mau nge-spill alat-alat apa aja sih yang gua pakai buat gua ngevlog di atas motor, sama perangkat-perangkat pendukungnya apa aja. Gitu guys, oke? Kita mulai dari yang pertama nih ya. Yang pertama itu yang gua pakai ini balaclava. Balaclava ini sebenarnya untuk motovlog, selain untuk ngelindungin muka kita dari debu, pasir, atau kotoran segala macam, ini juga ada fungsinya untuk sedikit meredam suara kita yang ditangkap sama mic gitu. Karena ini kan ada kainnya, jadi dia ada fungsinya juga buat ngeredam suara kita supaya suara kita sedikit lebih bulat guys gitu. Terus selain itu, kamera yang gua pakai guys, kamera yang gua pakai buat ngevlog itu adalah ini guys, GoPro Hero 3 Plus. Ini emang case-nya tuh tulisannya GoPro Hero 4 karena ini case yang gua pakai untuk GoPro Hero 4, tapi dia sebenarnya sama ya. Dari segi dimensinya Hero 3, Hero 3 Plus, Hero 4 tuh sama semua. Cuman bedanya kalau Hero 4 itu dia di belakangnya ada LCD-nya guys. Jadi kita bisa langsung lihat hasil gambar yang kita tangkap tuh. Jadi kita bisa nyetel-nyetel. Kalau ini kita harus connect ke WiFi. Tapi kebetulan GoPro Hero 3 Plus yang gue pakai ini tuh pernah jatuh guys. Pernah jatuh dari ketinggian sekitar 20 atau 25 meter gitu. Terus ada sedikit pecah nih di ujungnya. Sedikit pecah di ujung. Coba ya, kita zoom dikit, kita fokusin. Nah, ini kalau kelihatannya atau ada sedikit pecah di ujung situ. Terus karena jatuh itu wifi-nya hidup, tapi jadi nggak bisa connect gitu ke HP. Sebenarnya kalau gua mau konekin, kalau semuanya berjalan normal, gue bisa nge-review dari HP. Tapi karena ini nggak bisa connect ke HP, jadi gua agak sedikit kira-kira. Makanya kalau lo lihat di setiap hasil video gua itu angle rada beda-beda, karena gua agak gue cuman ngepas-ngepasin aja tuh, oh kira-kira angle segini, dan gue cuman kasih ukuran tiap masang di helm tuh ukurannya miringnya segini nih, supaya speedometer tuh semua ketangkep full di layar gitu. Oke, selain GoPro yang gue pakai tuh gue ada dua helm yang gue pakai. Gue spill yang pertama dulu ya, yang helm full face yang gue pakai tuh ini NJS ZX-1R. Nah, di helm full face ini gue nambahin dua part. Part yang pertama itu ada ini guys, mounting buat kamera, tapi gue nggak pakai mounting yang ditempel pakai double tape. Gue pakai mounting yang strap. Kenapa gue pilihnya mounting ini? Karena kalau menurut gue mounting strap ini tuh lebih kuat untuk menahan si action cam gitu, dibanding yang mounting yang pakai double tape tuh yang biasanya ditempelnya di pinggir sini atau ada yang di tengah juga. Ditambah lagi ini helm yang gue pakai ini kan finishingnya doff. Takutnya tuh si double tape itu nggak bener-bener nempel di permukaan helm ini guys. Nah, terus selain itu yang gue tambahin lagi di helm ini adalah mikrofon. Mikrofon itu gue taruh di sini.
Nih gue selipin di sini ya, nih gue keluarin ya dikit. Nah, nih mikrofon ini gue selipin jadi posisi mikrofon ada bener-bener di depan mulut gue. Dan mikrofon yang gue pakai itu adalah mikrofon yang pakai jack mini USB, karena di GoPro-nya sendiri itu dia adanya slotnya itu cuman ada 3 slot nih guys. Jadi ada mini USB, mini HDMI, sama memory card. Dia nggak ada colokan untuk mic eksternal. Jadi gue ngakalin, gue beli mikrofon clip-on yang colokannya langsung mini USB, dan kebetulan waktu itu habis gue beli, gue tes langsung fungsi gitu. Nah, yang kedua, helm yang gue pakai tuh helm Halfest. Ini helm gue udah lama banget, udah bertahun-tahun, udah helm buluk lah gitu. Jadi ini helm bener-bener gue modifikasi ya. Untuk mounting kameranya gue pakai yang biasa dipakai di helm full face, tapi dia yang double tap nih guys. Nih, dia yang double tap. Cuman balik lagi, gue nggak pakai double tapnya. Double tapnya gue pakai cuman untuk ngeredam sedikit getaran gitu. Gue mounting ini gue baut langsung ke visor guys. Jadi visor gue bolongin. Nih kalau mau lihat nih ya, visornya gue bolongin langsung. Tadinya gue mau ngakalin, gue mau pakai baut karena gue ngeliat beberapa tutorial di YouTube pakai baut, tapi ternyata pas gue pakai baut itu, dia itu pas ininya dipasang, si baut itu nyangkut guys. Jadi gue akalin pakai paku tembak atau ripet gitu. Karena ripet itu ujungnya bagian payungnya itu guys nih, itu lebih ceper. Jadi lebih, dia nggak ngeganjel di si mountingnya ini gitu. Supaya apa? Supaya kuat, karena pertama action cam ini udah cukup berat kalau ada baterainya. Ditambah lagi gue pakai casing yang aluminium, ini bahannya aluminium gitu. Kenapa gue pilih casing ini? Karena ya biar lebih yakin aja sih, dia ada lensanya tuh. Kalau dibandingin sama lensa, dia lebih nongol ininya, supaya kalau jatuh nggak kena lensa. Terus bener-bener kokoh sih, tapi emang kekurangannya adalah lebih berat. Makanya mounting kamera gua itu gua pakainya yang bener-bener fit, yang bener-bener kuat gitu, meyakinkan gitu. Jadi kalaupun goyang-goyang nggak akan lepas. Karena kalau double tape juga kan ada umurnya ya. Jadi biasanya nih kalau kita pakai nih, ntar kena debu, kena air, dia nempel mulai dari pinggir sela-sela ini, lama-lama ke tengah, lama-lama copot. Karena gue pernah nonton di shortnya Blo Rizky, itu action cam media yang ditempel di visor depan itu tiba-tiba dia lagi jalan tuh copot, terus kelindes guys sama truk, hancur. Dan yang bisa diambil cuman memory card doang gitu, kameranya udah nggak bisa diselamatin. Oke, selain itu kalau untuk di helm Halfest gua pakai ini guys, adapter untuk dari soket mini USB GoPro ini ke jack 3,5 mili yang TRRS ya. Ingat ya, TRRS. Jadi untuk jack 3,5 mili itu nih. Jadi untuk jack 3 ini yang namanya jack 3,5 mili ya. Untuk jack 3,5 mili ini dia ada 3 jenis. Pertama yang ringnya 1, terus ini yang kan ringnya 2, namanya TRRS. Jadi TRRS tuh ringnya 2, ada lagi ini TRS. Ini TRS ringnya 2, ada lagi yang ringnya 3 itu namanya TRRS. Jadi biasanya tuh mirip kayak colokan jack yang buat handphone, karena dia ada untuk ngeluarin suara ke earphone sama untuk mic gitu. Jadi ini, dan nggak semua lu beli beli adapter ini itu berfungsi di GoPro ya. Kalau lu pakai kamera GoPro, kalau untuk merek lain gue nggak tahu, karena beberapa review yang gue lihat banyak sih yang jual ini adapter ini, tapi banyak banget yang review nggak fungsi. Ini pun gue udah beli yang kedua. Karena gue beli yang pertama, gue ngeliat di review ternyata GoPro Hero 3 Plus ini kalau kita mau ngadapter dari mini USB ke jack 3,5, kita harus beli yang adapternya itu yang mini USB-nya itu yang 10 pin guys. Jadi bedanya 10 pin sama 5 pin tuh ini guys. Nih ya, kalau bisa dilihat nih. Nah ini kan
plastiknya nih yang kan di dalamnya di dalam plat ini ada plastik guys. Nah plastiknya itu atas bawah, jadi dia di atas sini ada 5 pin, di bawah sini ada 5 pin gitu. Kalau yang cuman 10 pin kalau yang cuman 5 pin itu dia cuman ada plastik di bagian bawahnya aja guys, di atasnya nggak ada, dia langsung ketemu sama plat gitu. Kalau yang itu sudah dijamin tidak akan berfungsi untuk GoPro. Nah yang 10 pin pun nggak semuanya berfungsi untuk GoPro, karena gue udah pernah beli satu, gue pastiin bener itu 10 pin, gue tanya ke sellernya bener 10 pin bener, tapi dia tidak menjamin untuk bisa dipakai buat GoPro gitu. Dan benar, pas gua tes pertama kali, gue colok, gue bandingin antara mic internal si GoPro sama eksternal si GoPro, suaranya kok sama aja, ternyata itu nggak berfungsi. Begitu gue beli yang ini, gue tes, gue colok, bener-bener langsung berfungsi guys gitu. Nanti kalau emang pengen beli ini, buat kalian yang pengen misalnya, wah gue pengen pakai GoPro nih karena GoPro gambarnya bagus gitu, nanti bisa komen gua, atau ya biasanya di komen aja langsung link pembeliannya, nanti gua balas di komentar gitu. Nah ininya tuh adapternya supaya gua nggak ribet, karena kan gue emang setupnya langsung 2 helm. Jadi 2 helm gue cuman pindah-pindah kamera doang, gue nggak perlu pindah-pindahin mic, gue nggak perlu pindah-pindahin kabel. Ini si adapter ini langsung gua iket di visor. Jadi visor gue bolongin. Jadi di visor ini tuh udah gue bolong-bolongin. Di sini ada 2, di sini ada lubang 2 kecil gitu. Ya karena ini helmnya juga udah helm lama sih. Gue udah ada kali nih helm udah 5 tahun. Udah gue bener-benerin. Karet sininya tadinya udah copot, gue lem lagi. Gitu guys ya. Terus satu lagi di helm ini gue pakai mikrofon. Kalau yang orang lain biasanya pakai itu kan mikrofon dari intercom. Jadi mikrofon dari intercom terus dimodifikasi. Dimodifikasinya tuh apa? Kabelnya dijadiin, karena kalau mikrofon intercom itu dia kabelnya itu soketnya bukan soket jack 3,5 kayak gini guys. Biasanya tuh dia emang soketnya tergantung merek ya, beda merek beda soket, karena emang dia biasanya mic intercom tuh cuman cocok kalau merek A, ya udah lu cuman cocok sama merek A, nggak bisa dipakai di merek B atau merek C gitu. Biasanya dimodif di sininya nih, diganti di kepala ininya. Dari beberapa video-video YouTube yang gue lihat, beberapa ada yang ngakalin pakai ini guys. Jadi mic di helm Harvest ini kalau kelihatannya emang kayak intercom ya. Jadi cukup rapih lah. Karena ini kan juga bisa dibengkok-bengkokin walaupun nggak sekokoh intercom. Ini guys mic yang gue pakai guys. Ini namanya adalah mic Bando. Nah, kenapa dibilang mic Bando? Karena biasanya mikrofon ini dipakai sama kayak customer service atau telemarketer. Ini fungsinya tuh biasanya diginiin. Nah, gitu. Makanya dibilang mic Bando karena dia ada bandonya. Nah, dari mic Bando ini gue modif. Ininya gue buang, gue patahin, gue potong. Terus si ininya langsung gue lem di bagian dalam si busa helm ini dan gue jepit pakai busa helm gitu. Sama ada sedikit modifikasi di mikrofonnya ini. Kalau busanya dibuka, kita lihat ya, ini masih baru ya. Ini kalau busa dibuka, ini kan bentuknya begini nih, dia nembak langsung ke mulut kita ya, nembak langsung ke mulut kita. Nah, yang bagian sininya ini kan ada lubang, supaya untuk mengurangi suara angin ketangkap sama mikrofon. Yang lubang ini tuh gue tutup guys, gue tutup pakai selotip listrik nih. Pas udah jadinya ya. Ini gue tutup lubangnya supaya yang dia benar-benar fokus cuman nangkep suara dari mulut gua, walaupun masih tetap bocor angin juga sih gitu. Jadi ya itu beberapa ini setup gua untuk motovlog gitu. Kalau untuk dari segi kamera sih gua sangat rekomen ya kalau yang budget minim, karena kan kalau untuk motovlog yang udah namanya udah gede tuh biasanya mereka pakai GoPro yang baru-baru lah, dari GoPro 7 ke atas, 7, 8, 9, 10, 11. Yang paling baru GoPro itu kan sekarang GoPro 11 yang harganya itu masih di kisaran 8 juta ke atas gitu. Atau mereka ada yang pakai Insta, terus ada yang 360 gitu kan. Itu kan budgetnya terlalu mahal untuk kita mulai motovlog, karena untuk memulai itu kan biasanya kita harus nyiapin alat ya. Kalau bisa kita pakai yang ada dulu atau yang murah tapi worth gitu. Kalau ini menurut gue ini udah setup paling worth ya, karena mikrofon ini gue beli harganya cuman
7.000 di marketplace gitu. Kalau ini kayaknya gue nggak perlu ngasih linknya karena banyak di marketplace. Yang penting yang harus lo pilih itu, ini ada beberapa, ada yang jacknya itu dia cuman satu ring. Kalau cuma satu ring nggak akan berfungsi gitu. Jadi pilihnya tuh yang TRS, yang ininya 2. Nah untuk kameranya itu kenapa gue pilih ini? Gue tuh punya 3. Ada GoPro, ada Xiaomi Lite, ada satu lagi SJ Cam SJ4000. Dari 3 itu gue udah bandingin ketiga-tiganya gambarnya dari segi gue ngetek, coba gue pakai siang, terus gue pakai pas low light, terus gue lihat lensanya wide-nya semana gitu. Ini paling worth. Kalau dari segi harga ini ada di tengah-tengah sekarang ya. Kalau sekarang nggak, sekarang ini ada di nomor 2. Nomor 1 itu masih paling mahal itu Xiaomi Lite yang waktu itu tuh gue beli 2 juta, sekarang tuh harganya masih 1, ini sekarang walaupun nggak ada yang baru, ini tuh secondnya masih di harga 900 ribuan sampai 1,2an, tergantung kondisi. Kalau SJCam gue nggak tahu harganya pasarannya berapa, tapi yang jelas kalau gue paling rekomen ini. Karena apa? Kenapa gue milihnya ini? Pertama, gambarnya bagus, lo lihat sendiri hasil gambar vlog gue. Terus dia selain wide, dia ada pilihan juga untuk super wide. Jadi tujuan kita motovlog itu kan sebenarnya mau berbagi experience sama viewer, buat ngelihat apa sih yang kita lihat tuh, apa POV si rider ya. Dengan super wide dia ini tuh bener-bener bisa ketangkap gitu sampai ujung stang motor, terus bener-bener depan juga kelihatan. Kalau ya Xiaomi gue udah cobain wide-nya tuh cuman spion kepotong. Kalau SJCam juga mirip-mirip lah, kecuali kita udah modif lensanya, kita ganti-ganti gitu. Tapi ini paling worth menurut gua. Dan kenapa gue pilih ini? Karena ini belakangnya itu nggak ada LCD-nya. Kalau gambar emang pasti lebih bagus GoPro Hero 4, walaupun nggak terlalu banyak gitu. Cuman kalau GoPro Hero 4, kekurangannya kalau menurut gua lebih boros baterai. Karena apa? Dia di belakang ada LCD. Jadi otomatis LCD itu kan dia butuh daya juga, akan nyedot baterai lebih banyak dibanding ini guys gitu. Ini gue udah pernah coba, gue ngevlog satu baterai bisa sekitar hampir 1 jam gitu. Yang penting memory cardnya juga harus support sih. GoPro ini support memory card sampai 64 GB gitu. Kalau memory card yang gue pakai di GoPro ini tuh ini ya, SanDisk 32 GB. Nah sama kalau untuk memory card mendingan pilih yang jelas, yang ori, jangan pilih yang murah. Karena apa? Sayang banget biasanya kalau memory card murah itu suka korup. Jadi kan sayang banget nih lu udah nge-record capek-capek di jalan, udah ngomong panjang lebar, taunya pas dicek di rumah entah itu filenya rusak atau pas ngopi nggak ke copy, filenya korup gitu. Jadi mendingan beli yang pasti-pasti aja. Memory card sekarang udah banyak yang murah, udah murah harganya gitu. Jadi mending beli yang asli. Gue rekomen SanDisk, dan kalau bisa sih yang kelasnya kelas tinggi ya, karena ini ngaruh ke transfer datanya gitu. Oke, itu aja settingan alat-alat yang gue pakai buat ngevlog. Apalagi ya, udah sih itu aja. Jadi terserah lu mau ngikutin setup yang gue pakai atau lu punya setup sendiri. Yang jelas kalau gue ngerekomendasiin, kalau yang baru mau mulai ngevlog, motovlog terutama, ini udah setup kalau menurut gue murmer lah, budget pelajar gitu ya. Di luar helm ya, kalau helm itu tergantung selera. Gue sukanya helmnya yang gini, gue sukanya itu tergantung selera lo. Di luar helm ini udah paling worth gitu. Untuk mikrofon yang di helm full face tadi, gue pakai mikrofon itu harganya sekitar 70 ribuan gitu. Jadi untuk setup ini semua di luar helm sekitar nggak nyampe 1,5 juta ya, di bawah 1,5 juta. Jadi worth banget lah kalau menurut gue. Dengan hasil yang kayak gitu, lo boleh lihat sendiri, dengar sendiri suara
yang ditangkap mikrofon, terus hasil gambarnya. Kalau lo mau ngebandingin dari video-video gue, lo boleh lihat. Lo bisa bedain antara dua ini adalah cuman dari kalau gue lagi pakai helm ini dengan mikrofon clip on ini, itu suara knalpot gue lebih kedengeran gitu. Jadi kalau yang ini, mikrofon ini, suara knalpot gue tuh nggak terlalu kedengeran. Udah, bedanya itu aja sih. Kalau untuk nangkap suara jelas, sama mikrofon yang ini itu suara anginnya lebih kedengaran. Kenapa? Karena gue kan helmnya nggak full face ya, ini half face, jadi angin masuk dari bawah. Kalau yang full face lebih kedap. Sama biasanya ini abis gue pakai tadi, gue biasanya tuh gue pakai mikrofon ini nggak pakai busa, gue pakainya yang bulu. Karena gue udah pernah nanya ke teman gue yang sound engineer, waktu itu gue udah pernah jelasin di video. Fungsinya yang bulu ini sama yang busa tuh beda fungsi. Kalau yang bulu ini fungsinya adalah untuk ngeredam suara patahan-patahan tiap kita ngomong. Jadi kayak, halo, gua lagi di sini. Nah, pas D-nya itu dia nggak terlalu dor gitu, nggak terlalu nembak. Nah, kalau yang bulu itu fungsinya adalah untuk ngeredam suara angin. Jadi suara angin nggak terlalu ketangkep sama mikrofon. Oke guys, gitu aja penjelasan gua tentang alat-alat gua buat ngevlog. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terus kalau suka video-video gua boleh di like. Sama jangan lupa di share ke teman-temannya supaya lebih banyak lagi yang nonton channel gua, lebih banyak lagi yang subscribe channel gua, supaya lebih berkembang channel gua dan gue lebih semangat lagi buat bikin konten. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.